Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathairu Najib di sini akan mempresentasikan laporan manajemen advokasi PAUD. Presentasi ini saya persembahkan untuk UAS Manajemen PAUD yang diampu oleh Dr. Hafidin MPD dan Dr. Nurbiana GNI MPSI. Latar belakang. Manajemen PAUD sangat penting dilakukan dengan tujuan agar layanan pendidikan dapat dilaksanakan dengan teratur dan tersusun dengan baik. Dalam membangun program PAUD, perlunya manajemen atas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Kemudian, tujuan advokasi lembaga pendidikan ini yaitu yang pertama adalah memberikan pendampingan terhadap PAUD Ibunda dalam menjalankan kegiatan layanan pendidikan. Yang kedua, menemukan masalah-masalah yang terjadi pada layanan PAUD Ibunda. Yang ketiga, memberikan bantuan atau solusi terkait masalah yang terjadi pada layanan PAUD Ibunda. Yang keempat, yaitu mengevaluasi kegiatan layanan pendidikan pada PAUD Ibunda. Yang kelima, memberikan rekomendasi terhadap kegiatan layanan PAUD Ibunda. Lingkup kegiatan pada kegiatan advokasi ini yaitu lingkup kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan advokasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan manajerial pada layanan PAUD Ibunda. Nah, hasil yang diharapkan yaitu memberikan pendampingan terhadap layanan pendidikan PAUD Ibunda agar tetap memiliki kualitas lembaga yang baik dan sesuai dengan pedoman Dirjen PAUD dan beberapa acuan lainnya. Kemudian menghasilkan evaluasi dari kegiatan advokasi terhadap lembaga PAUD Ibunda. Menghasilkan program yang bertujuan untuk mengembangkan lembaga PAUD Ibunda agar menjadi lembaga pendidikan yang baik dan sesuai dengan pedoman Dirjen PAUD ataupun acuan lainnya. Kemudian, memberikan edukasi terhadap seluruh karyawan, guru, dan pegawai pada lembaga PAUD Ibunda terkait manajerial lembaga pendidikan anak usia dini yang sesuai. Kemudian mengembangkan lembaga PAUD Ibunda ke arah yang lebih baik setelah dilaksanakan kegiatan advokasi. Pada advokasi kali ini dilaksanakan pada TK Ibunda yang berstatus swasta yang beralamat di Jalan SMA N1 Gringsing, Dukuh Karanganyar, Desa Lego, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Lembaga ini beroperasi pada tahun 2009 dan berdiri di atas tanah hak milik sendiri dengan luas tanah total ada 740 meter persegi. Kemudian, visi dan misi tujuan lembaga PAUD Ibunda yaitu visinya, terbentuknya anak didik yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Misinya yaitu meningkatkan penanaman pembelajaran keagamaan melalui kegiatan, kemudian menjadikan lembaga Ibunda menjadi tempat bermain yang menyenangkan, kemudian mengenali potensi karakter anak melalui bermain, kemudian menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar. Akan pentingnya pemahaman tentang PAUD sehingga terbentuknya anak yang berkarakter. Kemudian tujuannya yaitu siswa-siswi Ibunda yang berakhlakul karimah. Kemudian pengetahuan dan potensi anak didik dalam mengembangkan kecakapan itu. Kemudian PAUD terpadu Ibunda menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk bermain. Kemudian terselenggaranya kemitraan dalam peningkatan pemahaman tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Kurikulum yang dipakai pada PAUD Ibunda yaitu kurikulum 2013 dengan pengembangan pendidikan karakter IHF atau Indonesia Heritage Foundation. Pengembangan tema-tema dan subtema disesuaikan dengan lingkungan anak sekitar anak dan disesuaikan dengan panduan pada kurikulum IHF dan kurikulum 2013. Kemudian manajemen parenting yang dilaksanakan pada PAUD Ibunda yaitu manajemen perlibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, keterlibatan orang tua, kemitraan sekolah, dan keterikatan keluarga. Namun sayangnya pada manajemen parenting ada beberapa hal yang tidak diatur oleh Ibunda, seperti tidak ditemukannya bagaimana keterlibatan orang tua atau adanya SOP keterlibatan orang tua. Tidak adanya SOP keterlibatan orang tua. Kemudian manajemen pengawasan.
Melakukan manajemen pengawasan berisi melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Kemudian melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Kemudian melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Manajemen pengawasan di PAUD Tribuna ini sudah cukup baik. Ada beberapa instrumen dan ada beberapa panduan dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pihak yayasan dan pihak kepala sekolah. Namun, saya temukan pada PAUD Tribuna ini pengawasan belum dilakukan secara terjadwal dan rutin. Oleh sebab itu, nanti untuk kemudian hari saya membuatkan program adanya kalender pengawasan. Kemudian manajemen output dan outcome, di sini manajemen output dan outcome pada PAUD Tribuna ini sangat baik. Ada di sini ada penerimaan peserta didik baru, kemudian manajemen lulusan. PAUD Tribuna malah memanajemen lulusannya dengan baik. PAUD Tribuna memiliki bank data, bahkan hingga pertama kali PAUD Tribuna belum resmi berdiri, yaitu pada tahun 2005 hingga saat ini. PAUD Tribuna juga melakukan bantuan kepada orang tua untuk merekomendasikan anaknya untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Kemudian manajemen proses, manajemen yang sangat penting dilakukan yaitu salah satunya manajemen proses. Pembelajaran perlu dikelola dengan baik. Dalam mengelola pembelajaran diperlukan adanya proses perencanaan agar proses manajemen berjalan dengan efektif, efisien, dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Manajemen proses pada PAUD Tribuna sangat baik. PAUD Tribuna dapat merencanakan pembelajaran dengan baik seperti adanya RPPM, kemudian ada kalender pendidikan, kompetensi inti anak, kompetensi dasar anak, dan lain-lain. Perencanaan proses pembelajaran meliputi kalender pendidikan yang berisi kegiatan pembelajaran, penjadwalan, dan kegiatan pendukung. Perorganisasian proses pembelajaran, pembagian kegiatan proses pembelajaran seperti PROSEM, berisi KI, KD, dan tujuan peningkatan perkembangan anak. Kemudian RPPM dan RPPH. Kemudian pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan BCCT atau Beyond Central and Circle Time. Nah, ini di sini ada beberapa contoh pengembangan pembelajaran yang dicantumkan oleh PAUD Tribuna. Kemudian manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini PAUD Tribuna ini sangat baik. PAUD Tribuna melakukan manajemen sarana prasarana, bagaimana dia melakukan controlling terhadap barang, kemudian pengadministrasian barang dan penghapusan barang. PAUD Tribuna juga sangat memperhatikan media yang dimainkan oleh anak, seperti contohnya media yang tidak berbahaya dan media yang dapat melukai anak. Kemudian manajemen parenting, di sini manajemen parenting PAUD Tribuna sudah berjalan, namun kurang efektif menurut saya. Salah satunya yaitu masih menggunakan metode yang sangat lama seperti memasang spanduk dan membuat pamflet di Bunda. Nah, di sini nanti saya akan membuatkan program terkait manajemen marketing. Kemudian manajemen pembiayaan. Pembiayaan PAUD Tribuna dibiayai oleh yayasan. Yayasan juga melakukan auditing dan pengadministrasian keuangan sekolah yang baik. Data dibagi menjadi beberapa bagian anggaran seperti pengeluaran tahunan, bulanan, dan mingguan. Pada lembaga PAUD Tribuna ini, apabila guru akan melakukan budgeting atau ingin mengajukan dana, guru harus membuat RKAS atau rancangan kegiatan belanja. Jadi yang kemudian yang diajukan kepada kepala sekolah, yang kemudian diajukan kepada yayasan.
pembukuan pada PAUD Ibunda ini juga sangat baik. Saya menemukan bahwa PAUD Ibunda ini pembiayaannya sangat jelas dan pembiayaan itu sangat teratur. Semuanya terperinci. Jadi di situ ada pembuktian nota, ada laporan keuangan dan lain-lain. Nah, namun sayangnya di sini saya tidak bisa mencantumkan data tersebut karena lembaga tidak mengizinkannya. Kemudian manajemen peserta didik. PAUD Ibunda juga menyesuaikan rasio jumlah murid dan tidak memaksakan jumlah siswa untuk TK PAUD Ibunda. Nah, di sini TK PAUD Ibunda tidak memaksakan untuk menerima berapapun siswa yang akan mendaftar. Namun di sini PAUD Ibunda menyesuaikan kondisi kelasnya. Di sini PAUD Ibunda menyediakan 2 kelas dengan masing-masing kelas itu hanya terisi oleh 15 murid dengan 1 guru. Nah, hal ini ditujukan agar guru dapat fokus mengamati perkembangan anak, masing-masing perkembangan anak. Kemudian manajemen program, lingkup isi meliputi program PAUD dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 terkait Standar Nasional Pendidikan anak usia dini, antara lain nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan sains. Di sini PAUD Ibunda juga melakukan adanya beberapa program seperti PAUD holistik. Jadi di sini PAUD Ibunda sangat memperhatikan keseluruhan perkembangan anak melalui program pengembangan seperti 6 aspek perkembangan anak, kemudian program gizi dan program keagamaan anak. Nah, kemudian manajemen PTK. Salah satu hal yang menarik dari manajemen PTK di sini lembaga sangat baik dalam mengembangkan kompetensi para pekerja yang bekerja di lembaga PAUD Ibunda. Seperti yang saya ketahui melalui hasil wawancara, ada beberapa karyawan PAUD Ibunda yang saat melamar berstatus tamatan SMA. Nah, kemudian oleh PAUD Ibunda disekolahkan pada di acara diklat pendidikan yang diadakan oleh Himpaudi. Kemudian apabila karyawan tersebut masih bertahan cukup lama di PAUD Ibunda, kemudian PAUD Ibunda akan mendaftarkan karyawan tersebut untuk berkuliah pendidikan anak usia dini agar jenjang karirnya jelas pada yayasan itu. Kemudian dari evaluasi yang sudah saya laksanakan, ada 4 program yang saya laksanakan. Yang pertama ada program evaluasi kurikulum. Di sini tujuannya itu menganalisis kurikulum yang sudah berjalan. Yang ketiga menghasilkan kurikulum baru untuk tahun ajaran baru. Yang ketiga yaitu menghasilkan kalender pendidikan. Nah, di sini sebenarnya pelaksanaan program ini sudah dilakukan di PAUD Ibunda, namun tidak berjalan efektif. Rata-rata hanya mengganti tanggal-tanggal saja. Nah, di sini saya berusaha untuk mengajak lembaga PAUD tersebut untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi apa sih program-program ke depan yang baik dijalankan dan kita tinggalkan apa yang tidak baik dijalankan. Nah, hal tersebut sudah menghasilkan beberapa program yang saya lampirkan di sini untuk lebih jelasnya pada laporan pada Microsoft Word saya. Nah, di sini ada contohnya pada kompetensi dasar yang telah dicantumkan pada program semester wajib dituntaskan seluruhnya. Nah, kemudian solusinya itu kompetensi dasar yang telah dicantumkan pada program semester jika kegiatan BDR, maka KD dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi di sini ada pemangkasan kegiatan atau perincian kegiatan agar kegiatan tersebut langsung berfokus pada perkembangan yang dibutuhkan oleh anak. Di sini kami berfokusnya yaitu menyusun kurikulum yang berbasis pendidikan yang pada kurikulum yang sesuai dengan masa pandemi ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuatan SOP wali murid. Sebenarnya
Manajemen parenting yang dilakukan pada PAUD Ibunda sudah baik, namun belum diatur secara resmi bagaimana keterlibatan orang tua dengan lembaga pendidikan. Nah, dari hasil advokasi tersebut menghasilkan SOP pelibatan orang tua, seperti pada layar tersebut. Nah, yang kemudian marketing. Pada marketing ini ada beberapa hal yang diadvokasi, yaitu menghasilkan pembuatan PPDB online melalui fitur Google Form. Kemudian pembuatan broadcast message, promosi PPDB PAUD Ibunda. Yang ketiga, pembuatan desain pamflet PPDB. Jadi di sini staf dan karyawan lembaga PAUD Ibunda melalui program ini diajak untuk mengembangkan dirinya untuk menggunakan platform media sosial. Nah, di sini sudah dimulai kemarin untuk pendaftaran dilaksanakan dengan dapat melalui Google Form. Di sini juga kita mengadakan broadcast message, jadi seperti promosi, daftarkan anak Anda pada PAUD Ibunda melalui link yang ada di bawah ini. Nah, kemudian ini supervisi terjadwal. Jadi melalui advokasi kemarin ditemukan bahwa supervisi tidak dilaksanakan dengan rutin. Nah, kemudian solusinya yaitu di sini kita membuat jadwal supervisi. Dapat dilihat pada contoh tabel tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk lembaga dapat melakukan supervisi secara teratur dan lembaga dapat mengawasi bagaimana kinerja karyawan yang bekerja di lembaga PAUD Ibunda. Nah, kesimpulannya, manajemen suatu lembaga sangat penting dilakukan. Manajemen yang baik dan terstruktur akan menghasilkan lembaga yang baik. Manajemen memungkinkan lembaga untuk melakukan planning, controlling, management, and evaluation. Manajemen bisa meliputi lembaga, peserta didik, keuangan, pegawai lembaga, dan lain-lain. Manajemen dilaksanakan agar lembaga dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjadikan lembaga yang memiliki layanan pendidikan yang baik dan sesuai dengan acuan teori ataupun pedoman pemerintah. Nah, rekomendasi kurikulum yang disesuaikan dengan pandemi, kemudian pengawasan kepala sekolah dijadwalkan rutin agar kepala sekolah dapat mengawasi kualitas pengajar dan kualitas kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu marketing dapat divariasikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, pemanfaatan media digital untuk melakukan marketing. Yang kelima, pengkajian literasi terkait anak usia dini perlu ditingkatkan agar guru dan staf PAUD Ibunda memiliki wawasan dan eksplorasi pembelajaran untuk anak yang beragam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.